Hai guys, akhir bulan ini saya akan bagi-bagi giveaway buat teman-teman subscribe saya yang selalu setia menunggu informasi dari saya. Saya akan bagi-bagi Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Caranya teman-teman cukup ketik di kolom komentar kata-kata semangat, kemudian ikuti nomor handphone ataupun nomor WA teman-teman dengan tulisan. Jangan lupa dengan tulisan ya nomor WA-nya, dan nanti siapa yang menang akan saya umumkan di video saya di akhir bulan. Oke? Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan selalu dilancarkan usahanya. Oke, kali ini saya akan mereview salah satu pinjaman online, tentunya yang pasti belum terdaftar dan juga belum berizin OJK. Kenapa saya membahas pinjaman online ilegal? Karena sesuai dengan himbauan dari Kominfo, kita dianjurkan pinjamlah sebanyak-banyaknya pinjaman online ilegal dan tidak usah dibayar. Dan juga saya ingatkan kepada teman-teman, jika ingin mengajukan pinjaman online, jika di akhirnya mereka meminta dana ataupun uang keanggotaan atau yang lainnya, jangan pernah dibayar. Namun jika ada salah satu pinjaman online yang meminta membayar, itu bisa dipastikan itu merupakan pinjaman online ilegal dan tidak usah dibayar. Kita tinggal menunggu saja proses verifikasi data kita di akhir, apakah pinjaman kita diterima atau ditolak. Ada juga orang yang tidak membayar uang keanggotaan namun pinjamannya di ACC oleh perusahaan. Ada juga yang membayar. Tetapi saya ingatkan kepada teman-teman saya semua, terutama teman-teman saya yang sudah setia subscribe channel saya, jangan pernah membayar uang duluan ketika kita mengajukan pinjaman. Yang namanya pinjaman itu kita tidak ada dibebani dengan pinjaman dengan dana di awal, itu tidak ada. Kita full menerima pinjaman kita, itu ada potongannya di akhir. Ada juga pinjaman online yang memotongnya ketika kita membayar setiap bulannya. Jadi pastikan jangan pernah ada membayar ya, jangan pernah ada membayar keanggotaan atau membayar hal-hal lainnya. Oke teman-teman ya, harus bijak dalam memilih pinjaman online. Walaupun dalam keadaan sempit sekalipun, tetap harus berpikir jernih, apakah ini logis, apakah tidak logis. Jadi jika kita membutuhkan dana, jangan kita yang mengeluarkan uang, kita mencari dana, mencari uang ya. Jadi jangan sampai kita udah stres, udah pusing, malah dan uang kita hilang karena kita terlalu tergesa-gesa meminjam dana yang ada DP atau uang keanggotaan yang diminta oleh pinjaman online berikut. Oke, nah itulah kenapa saya selalu wanti-wanti kepada teman-teman, carilah pinjaman online yang memang aman dan memang sudah terdaftar di OJK. Dan juga itu apalagi bagi pemula. Namun ada juga yang meminta saya untuk mereview pinjaman online ilegal, karena pasti niatnya yang pertama galbay ya, karena sesuai Kominfo kita disuruh gagal bayar di pinjaman online ilegal. Itu sebenarnya untuk agar pinjaman online ilegal ini bisa secepatnya diresmikan, bisa cepatnya mendapatkan izin dari OJK dan mereka tidak ilegal lagi. Dan juga yang namanya hutang, memang kita harus tetap membayarnya walaupun itu hanya pokoknya saja. Kalau kita membayar bunganya itu disesuaikan dengan syariat-syariat atau syariah yang diperbolehkan atau diizinkan oleh AFPI. Oke teman-teman ya, sudah paham sampai di sini ya. Jangan sampai ada korban-korban lainnya tentang pinjaman online. Berpikir bijak dan realistis. Oke, yuk kita lanjut aja. Oke, kita langsung aja ya. Saya akan mereview salah satu pinjaman online yang ilegal. Yang pinjaman ilegal yang akan saya review berikut adalah teman uang. Untuk teman uang ini merupakan salah satu pinjaman online tetapi belum terdaftar dan juga belum diawasi oleh OJK. Kemudian di sini ya, sesuai dengan artikel dari teman uang ini, mereka memberikan pinjaman dana kepada kita dari Rp500.000 sampai dengan 10 juta rupiah dengan jangka waktu pelunasan atau pinjaman antara 90 sampai dengan 180 hari.
Nah, untuk teman uang ini menawarkan solusi kepada kita jika kita lagi membutuhkan dana. Nah, untuk syarat dari pengajuan di teman uang ini, teman-teman cukup menggunakan KTP saja dan juga pastinya memiliki penghasilan tetap setiap bulannya dan juga memiliki nomor rekening atas nama sendiri. Tidak bisa digantikan dengan nomor rekening orang lain karena kita yang mendaftar ya, sesuai dengan eKTP yang sudah kita daftar di awal. Nah, bagaimana cara pengajuannya? Oke, kita langsung aja cek. Jangan di skip video saya ini, silahkan ditonton dari awal sampai akhir agar teman-teman seperti biasa tidak gagal paham dan mudah bagaimana cara pengajuannya. Oke, kita langsung aja cekidot. Oke, yang pertama kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Teman Uang di Play Store. Silakan diklik Teman Uang, kemudian nanti akan muncul aplikasinya di Play Store. Silakan diklik install untuk proses download aplikasi. Silakan ditunggu untuk proses downloadnya sampai dengan selesai. Setelah itu barulah kita membuat akun. Untuk membuat akun ini kita membutuhkan nomor handphone yang aktif. Nah, kemudian setelah kita membuat akun menggunakan nomor ponsel yang aktif, dan nanti kita setelah itu barulah akun kita bisa dibuat dan selesai, baru kita bisa mulai mengajukan pinjaman. Nah, untuk di beranda awalnya kita akan ditampilkan pinjaman dengan limit 2 juta rupiah, dimana teman-teman bisa mengajukannya walaupun teman-teman baru bikin akun. Itulah berkesempatan jika teman-teman ingin mendapatkan pinjaman senilai 2 juta, silakan ikuti step by step bagaimana cara pengajuannya. Nah, sebelumnya langsung aja teman-teman klik cairkan dana untuk kita mengisi data-data yang dibutuhkan dalam proses pengajuan di Teman Uang ini. Nah, kemudian kita mengisi beberapa informasi data kita berupa KTP kita, silakan difoto melalui aplikasi yang ada di ponsel teman-teman. Nah, nanti secara otomatis jika data yang kita fotokan itu jelas dan terbaca, maka nanti secara otomatis akan langsung terbaca oleh sistem dan langsung ada di nama sesuai KTP dan nik sesuai yang digambar yang kita fotokan. Kemudian nanti kita tinggal mengisi jenis kelamin kita, laki-laki atau perempuan. Nah, jika sudah selesai maka silakan klik selanjutnya. Namun jika foto yang kita ambil itu buram, maka mereka tidak bisa secara otomatis data-data kita tersistem, tidak bisa diambil data-datanya dan kita harus mengulang kembali untuk mengupload atau memfotokan KTP kembali. Nah, kemudian selanjutnya kita mengisi informasi seperti pendidikan, kemudian status perkawinan, dan juga ada catatan penggunaan dana kita ini untuk apa. Di sana ada banyak pilihan yang bisa kita pilih sesuai dengan tujuan kita, kenapa kita mengajukan pinjaman online. Sebaiknya saran saya ya, gunakan pinjaman online ini untuk hal yang lebih produktif seperti untuk mengembangkan usaha atau untuk menambah modal usaha kita. Karena dari dana yang sudah kita pinjam kemudian usaha kita berkembang, tentu kita mendapatkan mendapatkan keuntungan yang lebih. Jadi dari keuntungan itulah kita bisa membayar cicilan kita atau pinjaman kita ini. Jangan menggunakan pinjaman online ini untuk hal-hal yang tidak diperlukan atau hal-hal yang tidak produktif. Kemudian selanjutnya kita mulai memverifikasi wajah kita sebagai syarat dalam pengajuan di Teman Uang ini. Ikuti petunjuk dari aplikasi atau step by step bagaimana cara proses verifikasi wajah. Kemudian jika sudah selesai maka kita bisa klik selanjutnya untuk mengisi form-form berikutnya sebelum proses verifikasi data. Nah, kemudian untuk tahap berikutnya kita mengisi nomor kontak darurat, di mana nanti nomor kontak darurat ini memiliki hubungan yang masing-masing berbeda dengan kita. Ada ayah, ibu, istri, atau suami atau istri. Isilah sesuai dengan permintaan di kolom. Nah, kemudian kita mengisi nomor rekening yang diminta untuk proses pencairan jika pengajuan kita diterima oleh perusahaan. Maka silakan diisi nomor rekeningnya atas nama sendiri dan isi benar-benar nomor rekening, jangan sampai salah, karena ketika salah nanti dana kita tidak masuk ke rekening. Dan untuk informasinya, dana kita akan tidak di ACC walaupun di awal kita pengajuannya diterima, tetapi karena kesalahan dari nomor rekening bisa jadi pengajuan kita ditolak atau tidak di ACC.
Dan akhirnya keluarlah limit pinjaman di akun saya. Di sini saya mendapatkan 1 juta rupiah, di mana nanti ada potongan dana senilai 400.000 rupiah. Itu ada keterangannya untuk biaya pendaftaran dan kita terima hanya 600.000 rupiah. Oke ya, itu yang membedakan pinjaman online legal dan ilegal. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, untuk ilegal mereka sangat banyak sekali potongannya, berbeda dengan pinjaman online legal. Untuk legal ini mereka hanya potongannya hanya sesuai dengan AFPI, yaitu sebanyak 0,8% sesuai dengan pinjaman yang kita pinjam. Beda dengan pinjaman online ilegal yang bisa memotong dana kita hampir 50% ya. Jadi untuk proses pengajuannya sangat mudah dan gampang. Untuk di teman uang ini mereka tidak meminta dana keanggotaannya. Jadi teman-teman cukup menunggu saja proses verifikasinya. Apabila disetujui, maka dana akan langsung masuk ke rekening kita. Namun jika pinjaman kita ditolak, jangan berkecil hati. Teman-teman bisa mengajukan kembali di lain hari. Oke, itulah review dari saya tentang teman uang. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.